Salam sejahtera bagi seluruh jemaat Tuhan. Salam sehat dan selamat beraktivitas. Kiranya sukacita yang dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa melimpah dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi pelita hidup kita hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 33 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Kita tentu dan pasti pernah belajar tentang teori ledakan dahsyat atau dentuman besar yang disebut dengan The Big Bang. Merupakan sebuah peristiwa yang menyebabkan pembentukan alam semesta berdasarkan kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta ini yang dikenal dengan teori The Big Bang. Teori The Big Bang pertama sekali ditemukan oleh Abbe Georges Lemaitre, seorang kosmolog asal Belgia pada tahun 1920-an. Menurutnya, alam semesta ini mulanya berasal dari gumpalan super atom yang berbentuk pola api kecil dengan ukuran yang sangat kecil. Berdasarkan permodelan ledakan ini, alam semesta awalnya dalam keadaan sangat panas dan padat, mengembang secara terus-menerus sehingga 13,7 miliar tahun yang lalu. Teori ini dinyatakan sebagai referensi bahwa ledakan dahsyat penyebab terjadinya alam semesta. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen mengimani bahwa dunia dan segala yang ada di dalamnya diciptakan Allah melalui firman. Kisah penciptaan alam semesta beserta isinya di awal Alkitab pasal 1 Kitab Kejadian menjadi sebuah catatan penting mengenai pengakuan iman kita sebagai kredo awal yang pertama bahwa Allah adalah pencipta dari segala sesuatu yang ada di dunia dan beserta isinya, dari yang tidak ada menjadi ada, yaitu creatio ex nihilo. Mazmur 33 ini adalah mazmur pujian, sebuah ajakan untuk memuji Allah, mengajak orang-orang benar untuk memuji Allah. Kita harus memuji Allah atas keadilan, kebaikan dan kebenarannya yang tampak dalam firman-Nya dan dalam segala pekerjaannya, atas kuasanya yang tampak dalam karya penciptaan Allah, atas kedaulatan pemeliharaannya dalam memerintah dunia ini, atas anugerah khusus yang disediakannya bagi umat pilihan sendiri yang mendorong mereka untuk percaya kepadanya. Pujian terhadap firman Allah disampaikan pemazmur dengan menyebut dan mengakui ketulusan, kesetiaan, kebenaran, keadilan, dan kasih setia Allah. Pemazmur menggambarkan kuasa firman Allah yang menciptakan semesta alam. Jadi firman itu dianggap sebagai ekspresi dari pikiran, kehendak, dan tindakan Allah dalam segala karya ciptanya atas dunia ini. Pemazmur mengajak kita melihat alam semesta ini dari kacamata Tuhan yang senantiasa aktif menyatakan pemeliharaannya atas dunia ini. Walau dunia ini penuh ketidakadilan dan pelanggaran atas jiwa-jiwa kita yang disegarkan oleh kenyataan bahwa Allah kita adalah Allah yang adil dan kesetiaannya tidak berubah. Pemazmur mengajak kita untuk memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena memuji Tuhan adalah ciri orang yang percaya, dari orang-orang yang hidup dan tulus di hadapan Allah. Firman Tuhan menjadikan segala sesuatu, maka kita layak memuji Allah. Firman Tuhan menunjukkan kekuasaan dan kedaulatan Allah. Jadi semua di dunia ini adalah milik Tuhan yang ada di bawah penguasaannya. Rancangan Tuhan berlaku atas seluruh umat manusia. Betapapun hebat dan luar biasanya rancangan para musuh umat Allah, Tuhan mampu menghancurkannya demi kesejahteraan umatnya di dunia ini. Sebenarnya Tuhan memperhatikan umat manusia. Tidak ada yang luput dari pengamatannya, pemeliharaannya. Jadi kehidupan setiap orang yang ada di tangannya, pertolongan sejati hanya datang dari Tuhan, bukan dari kekuatan orang yang ada di dunia ini yang mengandalkan setiap kuasa dan kekuatan dunia. Maka karena semua alasan ini, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah
harus memuji dan memuliakan Dia yang menciptakan kita. Dalam hidup kita, marilah kita semasa hidup kita dengan pujian bagi Dia, mempersembahkan pujian bagi Allah. Pemazmur menaikkan pujian bukan hanya sebagai pelengkap dan bagian dari ritual ibadah yang dilakukannya. Pujian yang dinyanyikan pemazmur dengan penuh semangat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pemahamannya tentang Allah dan karyanya atas dunia ini. Dengan pemahaman kita yang benar akan Tuhan, maka kita akan semakin mengetahui darinya dan menyadari bahwa kekuasaan firman Tuhan atas segala sesuatu yang ada di dunia ini luar biasa. Karenanya kita harus setiap hari semakin mengenal lebih dalam akan firman Tuhan dengan membaca, menggali, dan merenungkan serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita akan semakin mengenal pribadi Allah yang kita peroleh lewat pengalaman kita berjalan bersama-sama dengannya, mengalami langsung kuasa Tuhan dengan penyertaan firman-Nya dalam kehidupan kita. Maka sudahkah kita memuji Tuhan dengan penuh ucapan syukur atas karya Allah yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita dalam hidup kita? Jika tidak, maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menaikkan pujian kepada Tuhan dengan penuh antusias dan semangat, sebab Tuhan maha baik bagi kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada dalam hidup kami dari yang tidak ada menjadi ada. Maka beri kami Roh Kudus Tuhan untuk mengajari dan membimbing kami agar kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu lewat segala aktivitas kami. Biarlah kami semakin sadar bahwa Engkau adalah Allah yang berfirman menjadikan segala sesuatunya atas dunia ini dan memberi perintah atas segalanya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa.